Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Badri. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 28921 50311. Di sini saya ingin menjelaskan materi ulangan akhir semester mata kuliah pengantar manajemen dengan judul materi yaitu penerapan fungsi manajemen dalam perusahaan. Baik, materi yang pertama ada pengertian manajemen. Secara umum, pengertian manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan penerapan prinsip dalam memanfaatkan sumber daya, keuangan, manusia, informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam kaitannya dengan perusahaan, manajemen bisa dideskripsikan sebagai proses yang melibatkan tanggung jawab atas perencanaan dan regulasi operasi dari perusahaan yang ekonomis, serta efektif demi mencapai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut F.W. Taylor, manajemen adalah seni mengetahui apa yang harus dilakukan dan melihat bahwa itu dilakukan dengan cara sebaik mungkin. Yang kedua ada menurut Henry Fayol, melihat manajemen sebagai kegiatan meramalkan, merencanakan, mengatur, memerintahkan, mengkoordinasi, dan mengendalikan kegiatan orang lain. Menurut Kohns and Wehrich, manajemen adalah proses merancang dan memelihara lingkungan di mana individu bekerja sama dalam kelompok secara efisien demi mencapai tujuan yang dipilih. Menurut McGinson, Mosley, and Petrie mendefinisikan manajemen sebagai kegiatan bekerja dengan bagian SDM, keuangan, ataupun sumber lainnya untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan kontrol. Fungsi manajemen dalam perusahaan terbagi beberapa macam. Pertama, perencanaan. Salah satu dasar dari fungsi manajemen adalah perencanaan untuk menentukan arah organisasi dalam mencapai tujuan tertentu di masa depan. Dalam perencanaan diperlukan pengetahuan terkait visi dan misi dari perusahaan. Perencanaan juga melibatkan pemikiran sistematis tentang cara-cara apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Salah satu caranya yaitu dengan mengidentifikasi tugas yang diperlukan serta memastikan pemanfaatan sumber daya yang tepat untuk menghindari kebingungan, ketidakpastian, atau resiko lainnya. Jika sudah terlibat dalam perencanaan ini, maka hal yang harus diperhatikan yaitu: pertama, memiliki pengetahuan yang mumpuni. Kedua, prediksi kemungkinan di masa depan. Ketiga, tentukan tujuan. Yang terakhir yaitu ciptakan struktur yang fleksibel. Yang kedua ada pengorganisasian. Fungsi manajemen adalah untuk mengorganisasian. Manajemen berfungsi untuk menyediakan sekaligus menyatukan sumber daya baik fisik, keuangan, maupun manusia dan mengembangkan hubungan yang produktif demi mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian bertujuan untuk memastikan perusahaan tetap berfungsi secara efektif dalam kegiatan sehari-hari. Fungsi manajemen sebagai pengorganisasian sendiri terkait erat dengan hierarki manajemen. Fungsi pengorganisasian umumnya akan terjadi dalam beberapa tahap, seperti yang pertama ada identifikasi dan pembuatan klasifikasi, kedua ada menetapkan tugas dan sumber daya, yang ketiga yaitu mendelegasi wewenang dan membuat tanggung jawab, yang keempat yaitu mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab. Langkah berikutnya ada staffing. Tujuan utama dari fungsi manajemen ini adalah untuk menempatkan orang yang tepat di pekerjaan yang benar. Penempatan staf tersebut umumnya akan melibatkan beberapa hal seperti manpower, planning, rekrutmen, seleksi, penempatan, pelatihan, remunerasi, penilaian kerja, promosi, dan transfer. Langkah berikutnya yaitu pengarahan. Fungsi ini adalah untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas semua lini dalam perusahaan. Dalam level manajerial, hal itu berarti mengalahkan karyawan, mengelola ide, dan mendapatkan feedback dari mereka.
Tidak hanya mengarahkan, fungsi pengarahan pada manajer yang baik juga dilakukan dengan menginspirasi karyawan untuk selalu bekerja mencapai tujuan. Adapun beberapa elemen dalam fungsi manajemen pengarahan seperti pengawasan, motivasi, kepemimpinan, dan komunikasi. Langkah berikutnya ada kontrol. Fungsi manajemen adalah untuk mengendalikan. Fungsi ini pada dasarnya memastikan keempat fungsi lainnya berjalan dengan benar sehingga perusahaan benar-benar mencapai tujuan yang hendak dicapai. Sehingga agar proses kontrol berjalan lancar, bisa disimpulkan ada beberapa tahapan yang biasanya dilewati, seperti penetapan standar kinerja, pengukuran kinerja secara aktual, evaluasi penyimpangan, kemudian tindakan perbaikan dilakukan. Unsur-unsur manajemen. Di sini ada unsur-unsur manajemen berbagai macam. Yang pertama ada man. Sumber daya manusia sebagai salah satu unsur yang paling penting. SDM akan menentukan cara kerja dan keberhasilan dari unsur manajemen lainnya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi dan perusahaan. Yang kedua ada money. Uang dibutuhkan sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan dan pengelolaan bisnis untuk mencapai tujuan akhir perusahaan. Ketiga ada material. Selain SDM, perusahaan membutuhkan bahan atau materi sebagai sarana untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat ada mesin. Penggunaan mesin untuk efisiensi kerja dan menghasilkan keuntungan yang diinginkan. Lalu ada metode. Tata cara kerja yang digunakan untuk memastikan pekerjaan dapat berjalan lancar dengan mempertimbangkan segala unsur seperti waktu, uang, usaha, fasilitas, dan sasaran yang ada. Lanjut, yaitu ada market, tempat penyebaran hasil produksi kepada konsumen. Penting bagi perusahaan untuk menguasai pasar demi kelangsungan aktivitas usaha. Baik, terima kasih atas kerjasamanya dan penjelasan yang saya sudah berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.